Gui Nail Art telah berdiri kurang lebih dari 2 tahun 7 bulan. Berawal dari ketertarikannya di bidang kecantikan, khususnya di bidang nail art dan eyelash, Ibu Glory bertekad untuk menekuni di bidang tersebut dan membuka usaha di bidang kecantikan setelah beliau lulus kuliah. Namun, usahanya tidak berjalan lama dikarenakan beliau membuka usaha diselingi dengan bekerja di bidang lain, sehingga Ibu Glory tidak bisa fokus pada usahanya. Berakhir, Ibu Glory harus menutup usaha tersebut. Tetapi setelah menikah, Ibu Glory memberanikan diri untuk membangun kembali usaha impiannya. Tentu dengan ada dukungan dan bantuan dari suami, Ibu Glory akhirnya bisa mendirikan usahanya kembali yang diberi nama Gui Nail Art. Kita ngambilnya dari industri fashion itu, jadi kayak sebelumnya aku mau nanya bisnis. Kamera rolling action. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zalpa Holipa dengan NPM 193231333. Bisa dijelaskan salah satu posisi kunci di bisnis nail art ini menurut pemiliknya? Menurut pemilik, salah satu kunci di bidang usaha nail art itu yaitu posisi nail artist itu sendiri. Posisi ini merupakan inti dari layanan yang diberikan oleh usaha nail art, di mana kualitas dan kepuasan pelanggan sangat bergantung kepada keterampilan dan performanya nail artist tersebut. Apa tanggung jawab utama dari posisi tersebut dan bagaimana pemilik menetapkan standar kerjanya? Tanggung jawab utamanya adalah satu, memberikan layanan pedicure, manicure, dan nail art yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keamanan alat kerja untuk memastikan kesehatan para pelanggan. Kesehatan ini maksudnya kesehatan kukunya ya guys gitu. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan para pelanggan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan selama masa perawat. Penetapan standar kerjanya yaitu standar kerja ditetapkan melalui pelatihan atau training selama 6 bulan. Selama masa training ini, karyawan diberikan pelatihan insentif terkait SOP, teknik nail art, dan pelayanan pada pelanggan. Setelah masa pelatihan selesai, karyawan dievaluasi secara rutin untuk memastikan mereka bekerja sesuai standar yang diberikan. Dalam segi kompensasi karyawan, apa faktor utama bagi pemilik yang digunakan untuk menentukan gaji atau kompensasi bagi karyawan? Menurut pemilik, gaji karyawan ditentukan dengan berdasarkan tingkat pengalaman kerjanya karyawan, di mana ada tingkat junior dan senior. Mereka memiliki perbedaan dalam kompensasinya. Karyawan junior memulai dengan gaji pokok dan mendapatkan kenaikan secara bertahap setelah melalui masa trainingnya. Terus untuk senior mendapatkan kompensasi tambahan sebagai pengakuan atas keterampilan dan pengalaman mereka. Dan terima kasih. Halo semuanya, nama saya Ivana Tresna Putri dengan NPM 190323135. Apakah ada komponen tambahan seperti bonus, insentif, atau tunjangan? Ya, menurut pemilik ada tambahan komponen seperti bonus dan insentif. Bonus itu diberikan kepada karyawan yang sudah selesai masa trainingnya selama 6 bulan, dan insentif diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian tertentu dan kontribusi tambahan karyawan terhadap kesuksesan bisnis. Kalau dalam segi keefektifan sistem kompensasi, menurut pemilik, apakah sistem kompensasi yang digunakan ini sudah efektif? Ya, menurut pemilik sistem kompensasinya ini sudah efektif karena pemilik juga sudah berdiskusi dengan rekan-rekan yang memiliki usaha serupa untuk memastikan bahwa sistem gaji dan bonusnya itu telah sesuai dengan industri, sehingga ini bisa menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bisa memotivasi karyawan untuk tetap produktif. Dalam bisnisnya pasti ada tantangan tersendiri. Kira-kira menurut pemilik bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, menurut pemilik tentu saja ya ada tantangannya, yaitu biasanya karyawan yang memiliki
atau membuat kesalahan yang fatal. Nah, cara mengatasinya itu yang pertama dengan evaluasi awal. Jadi, kesalahan ini pertama kali dibahas dalam evaluasi harian untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang mau memperbaiki kesalahannya. Lalu yang kedua ada tindak lanjutan, di mana jika kesalahan ini dilakukan secara berulang-ulang dan karyawan tidak mau memperbaikinya, maka perusahaan akan memutuskan hubungan kerja demi menjaga standar layanannya. Bagaimana dengan rekrutmen operasionalnya? Rekrutmen operasional menurut pemilik dilakukan setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan standar perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Mariam Humaira Albani dengan NPM 190323136. Deskripsikan pekerjaan karyawan. Apa saja sih tugas utama yang dimiliki oleh karyawan? Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan salah satu karyawan, tugas utama dari karyawan tersebut itu adalah melakukan eyelash extension, di mana eyelash extension itu adalah memasang bulu mata palsu ke bulu mata asli pelanggan. Selain itu, karyawan ini juga melakukan pekerjaan sampingan, membantu di bidang lain seperti pedicure, waxing, dan nail art. Namun fokus utama karyawan tersebut tetap di eyelash extension. Menurut karyawan itu sendiri, apakah ada keterampilan atau keahlian yang paling diperlukan untuk pekerjaannya? Menurut karyawan sendiri, keterampilan yang paling dibutuhkan di bidang eyelash extension itu adalah keterampilan tangan, yaitu memasang bulu mata palsu di bulu mata asli pelanggan. Hal ini karena eyelash itu lebih sering dibutuhkan dibanding nail art yang biasanya hanya diminta untuk acara tertentu. Orang-orang lebih sering memperhatikan mata sebagai bagian dari penampilan sehari-hari. Dalam segi kompensasi dan kepuasan kerja, apakah menurut karyawan besaran gaji yang diterima sudah sesuai dengan pekerjaannya? Menurut karyawan sendiri, besaran gaji sekitar 3-4 juta itu sudah sesuai dengan beban pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisma Rudayanti dengan NPM 10090323125. Menurut karyawan itu sendiri, apakah ada bonus atau insentif yang dianggap membantu meningkatkan motivasi untuk bekerja? Menurut karyawan, ada beberapa bonus dan insentif yang didapatkan, antara lain yang ke-1 ada bonus 200.000 untuk senior, yang kedua ada komisi kehadiran, yang ketiga ada uang tambahan tips dari pelanggan berkisar 10.000 sampai 50.000 per pelanggan, dan yang keempat ada uang tambahan untuk ongkos atau bensin. Dalam segi pengelolaan kompensasi, apakah sistem pembayaran di UMKM ini berjalan dengan lancar? Menurut karyawan, sistem pembayaran kompensasi di UMKM sudah berjalan dengan lancar dan efektif. Jika ada tantangan, apa yang menurut karyawan perlu ditingkatkan oleh manajemennya? Tantangan yang sering dihadapi oleh karyawan yaitu berkaitan dengan ketidakpuasan pelanggan. Misalnya, warna kuteks yang terlalu terang atau gelap. Yang kedua ada desain nail art yang tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dan yang ketiga untuk eyelash, ada keluhan terlalu tipis atau terlalu tebal di salah satu sisi mata. Dan untuk solusinya, biasanya karyawan memberikan penjelasan kembali kepada pelanggan. Seperti untuk eyelash, karyawan menjelaskan bahwa desain disesuaikan dengan kondisi bulu mata pelanggan. Dan untuk nail art, biasanya karyawan mencampur ulang warna atau desain hingga sesuai dengan permintaan pelanggan. Dengan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan, tantangan ini bisa dihadapi oleh karyawan tersebut. Berikut akan saya paparkan hasil wawancara dan analisis dari perspektif pemilik dan perspektif karyawan.
Yang pertama itu ada deskripsi pekerjaan. Dari perspektif pemilik ini lebih menekankan pentingnya nail artist sebagai inti bisnisnya. Sedangkan dari perspektif karyawan lebih berfokus pada eyelash extension karena lebih sering diminta oleh pelanggannya. Nah, dari hasil analisisnya, dari perspektif pemilik ini, posisi kunci ini ditetapkan pada nail art, sedangkan karyawan menekankan pentingnya eyelash extension dalam operasionalnya sehari-hari. Ini menunjukkan variasi kebutuhan bisnis berdasarkan preferensi pasar yang bisa mempengaruhi fokus kompensasi untuk setiap keahliannya. Yang kedua, penetapan dan efektivitas kompensasi. Penetapan kompensasi yang digunakan pemilik yaitu menggunakan pendekatan berbasis pengalaman dan kinerja. Lalu, efektivitas kompensasi menurut karyawan dirasa kompensasi sudah adil dan memadai. Berdasarkan analisis, sistem kompensasi yang diterapkan mencerminkan pendekatan berbasis kinerja atau performance-based compensation. Teori kompensasi menyebutkan bahwa insentif finansial seperti ini sudah dirasa cukup efektif untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitas, terutama di dalam sektor jasa yang sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada tantangan dan solusi dari sudut pandang pemilik dan karyawan. Dari sudut pandang pemilik, yaitu fokus pada kesalahan fatalnya karyawan. Sedangkan dari sudut pandang karyawan itu sendiri, ada tantangan ketidakpuasan pelanggan. Nah, dari hasil analisis dari kedua sudut pandang tersebut adalah untuk menunjukkan pentingnya pendekatan solusi yang fokus pada perbaikan, baik dalam manajemen karyawannya maupun pelayanan pelanggannya. Hal ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia yang menekankan evaluasi bekerja berkelanjutan dan komunikasi sebagai faktor kunci keberhasilan. Sekian dan terima kasih. Yang keempat, ada motivasi dalam membangun bisnis. Motivasi utama pemilik adalah kecintaan pada dunia kecantikan, dan pemilik juga menunjukkan dedikasi untuk melanjutkan bisnis di bidang ini sempat terhenti karena pekerjaan lain. Nah, berdasarkan hasil analisis, motivasi intrinsik seperti ini seringkali menjadi pendorong utama keberhasilan bisnis kecil. Pemahaman yang mendalam tentang bidang usaha mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen SDM dan layanan pelanggan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan wawancara dan analisis, UMKM ini memiliki sistem kompensasi yang efektif dan terstruktur yang baik, didukung oleh pendekatan berbasis pengalaman dan kinerja. Tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pelatihan. Berikut di bawah ini adalah hasil dari analisis-analisis yang sudah kami lakukan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah!